Pada masa keemasan Islam, dunia memandang ke satu arah. Baghdad, kota 1001 malam ini, bukan hanya pusat perdagangan dan kekuasaan, tetapi juga lautan ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Disinilah, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, seorang tokoh legendaris, lahir dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Namanya Abu Nawas. Siapakah Abu Nawas? Dia bukan seorang pangeran, bukan pula saudagar kaya raya yang hartanya melimpah. Dia hanyalah seorang rakyat biasa, seorang penyair dengan pena yang tajam dan lidah yang lebih tajam lagi. Namun, namanya bergema di seluruh penjuru negeri. Dari lorong-lorong pasar yang ramai, hingga ke singgasana istana yang megah. Semua orang, dari anak kecil hingga sang khalifah sendiri, mengenalnya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berharga. Kecerdikan yang luar biasa. Abu Nawas adalah master humor. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Baginya, tawa adalah senjata paling ampuh untuk meruntuhkan kesombongan, menegur ketidakadilan, dan menyampaikan hikmah yang mendalam. Dengan leluconnya yang cerdas, ia mampu membuat orang berpikir sambil tertawa. Ia seringkali dihadapkan pada situasi yang mustahil, diberi tugas yang tak masuk akal oleh raja atau para pejabat yang ingin mengujinya. Tapi Abu Nawas tidak pernah panik. Ia selalu punya cara, selalu punya jawaban tak terduga yang membuat semua orang tercengang, sekaligus terhibur. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, yang terkadang iseng, menantang Abu Nawas. Suatu hari, Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku dengar kau orang paling cerdik di negeri ini. Aku mau kau membangun sebuah istana di angkasa. Jika kau berhasil, akan kuberi hadiah besar. Tapi jika gagal, hukuman menantimu." Para menteri dan pejabat istana menahan napas. Ini adalah tugas yang mustahil. Bagaimana mungkin manusia membangun istana di atas awan? Mereka yakin kali ini riwayat Abu Nawas akan tamat. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Ia meminta waktu beberapa hari kepada Khalifah untuk persiapan. Khalifah pun setuju. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. "Wahai Paduka yang mulia," katanya dengan wajah serius, "semua bahan bangunan untuk istana di angkasa sudah siap. Para tukang juga sudah saya kumpulkan. Tapi kami punya satu masalah kecil." Khalifah penasaran. "Masalah apa, Abu Nawas?" "Kami butuh pondasinya, Paduka. Kami tidak bisa memulai pembangunan sebelum Paduka mengirimkan pondasi dari bumi ke atas sana," jawab Abu Nawas dengan polos. Seketika, seluruh isi istana, termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid, tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar telah dijebak oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan jawaban yang logis, namun jenaka, Abu Nawas berhasil membalikkan tugas mustahil itu kembali kepada sang pemberi perintah. Bukan hanya lolos dari hukuman, ia justru mendapat hadiah karena berhasil menghibur Khalifah. Inilah kehebatan Abu Nawas. Ia menggunakan logika dan humor sebagai pedangnya. Kisah-kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Di dalamnya terkandung pelajaran tentang pentingnya berpikir kreatif, berani menghadapi tantangan, dan tidak mudah menyerah pada tekanan. Ia mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa baik kita menggunakan apa yang kita tahu untuk menyelesaikan masalah. Cerita lain yang tak kalah menarik adalah saat seorang hakim yang sombong mencoba menjebak Abu Nawas. Hakim ini dikenal sangat kaku dan selalu merasa paling benar. Suatu hari, ia melihat Abu Nawas sedang menunggangi keledainya dengan cara yang aneh. Ia menghadap ke belakang, bukan ke depan.
merasa mendapat kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas. Hakim itu berteriak, "Hai Abu Nawas, kau ini sudah gila ya? Kenapa kau menunggangi keledaimu terbalik? Apa kepalamu tidak pusing?" Orang-orang di pasar mulai berkumpul, ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menjawab. Dengan santai, Abu Nawas menoleh dan berkata, "Wahai Tuan Hakim yang terhormat, saya tidak gila. Justru saya sedang berpikir praktis. Jika saya menghadap ke depan, maka keledai ini akan berada di belakang saya. Jika saya berjalan di depan keledai, maka saya akan membelakanginya. Cara inilah satu-satunya agar kami bisa saling berhadapan dan mengobrol sepanjang jalan." Jawaban itu begitu tak terduga dan lucu, sehingga orang-orang yang tadinya ingin menertawakan Abu Nawas justru tertawa melihat wajah hakim yang memerah karena malu. Sekali lagi, Abu Nawas menunjukkan bahwa selalu ada sudut pandang lain dalam setiap situasi. Ia mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain hanya karena perbuatannya terlihat aneh atau berbeda dari kebiasaan. Kisah-kisah Abu Nawas menyebar dari mulut ke mulut, melintasi generasi, dan terus hidup hingga hari ini. Mengapa? Karena relevansinya tidak pernah pudar. Di setiap zaman, selalu ada kesombongan yang perlu ditertawakan. Ada masalah yang membutuhkan solusi kreatif. Dan ada kebenaran yang lebih mudah diterima jika disampaikan dengan senyuman. Abu Nawas adalah bukti bahwa kekuatan terbesar seseorang tidak selalu terletak pada otot atau harta, tetapi pada akal dan kebijaksanaan. Ia adalah inspirasi bagi siapa saja yang merasa kecil atau tidak berdaya. Ia menunjukkan bahwa dengan pikiran yang tajam dan hati yang lapang, kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun, bahkan mengubah situasi yang paling sulit menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Figur Abu Nawas juga merefleksikan kebesaran peradaban Islam pada masanya. Seorang pemimpin seperti Khalifah Harun ar-Rasyid tidak hanya menghargai ilmuwan dan filsuf, tetapi juga memberikan ruang bagi para pemikir kritis dan humoris seperti Abu Nawas. Hubungan antara Khalifah dan Abu Nawas yang penuh dengan canda, tantangan, sekaligus rasa hormat menunjukkan sebuah masyarakat yang terbuka dan dinamis, di mana kritik sosial bisa disampaikan tanpa rasa takut, asalkan dibungkus dengan kecerdasan. Jadi, ketika kita mendengar nama Abu Nawas, jangan hanya mengingat kelucuannya, ingatlah ia sebagai seorang filsuf jalanan, seorang guru kebijaksanaan yang menggunakan tawa sebagai mediumnya. Ia adalah pengingat abadi bahwa di balik setiap lelucon cerdas tersimpan sebuah kebenaran yang dalam, dan terkadang cara terbaik untuk menghadapi absurditas dunia adalah dengan menertawakannya. Terima kasih sudah menonton dan menyelami kisah inspiratif dari Abu Nawas. Semoga cerita-ceritanya tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kita percikan inspirasi untuk menjadi lebih cerdik dan bijaksana dalam menjalani hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah hebat lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.